saya Ferdinand Ardiles Tumorang dari Prodi Peternakan dengan NIM 23030671 Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang saluran reproduksi ternak unggas jantan serta saluran reproduksi ternak unggas betina dan juga waktu serta proses pembentukan pada masing-masing organ. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang saluran reproduksi ternak unggas jantan. Nah, pada segmen kali ini, sebelum saya membahasnya, saya akan terlebih dahulu menggambarkan saluran reproduksi ternak unggas jantan. Pertama-tama, saya akan menggambar terlebih dahulu testisnya. Ini dinamakan testisnya teman-teman. Selanjutnya gambar selanjutnya kita gambar epididymis ya teman-teman. Sini epididymis. Lalu selanjutnya setelah epididymis lanjut ke vas deferens ya teman-teman. Lalu selanjutnya saya akan menggambarkan tentang maksudnya kloaka teman-teman. Ini ditambahin sedikit detailnya. Oke, teman-teman. Jadi di sini sebentar saya tulis judulnya, saluran ternak unggas jantan. Oke, teman-teman. Di sini teman-teman dapat melihat gambar dari saluran reproduksi ternak unggas jantan ya teman-teman. Ini merupakan gambar saluran reproduksi ternak unggas jantan. Nah, pada gambar ini kita dapat melihat teman-teman bahwasanya pada gambar ini ada yang dinamakan testis. Nah, teman-teman, saya akan memberitahu bahwasanya pada ternak unggas jantan, testis yang sebelah kiri ini memiliki ukuran yang lebih besar dibanding yang sebelah kanan. Nah, jadi tempat dari testis ini sendiri itu terdapat di dalam belakang rongga perut tulang belakang. Nah, di dua testis ini teman-teman, ini merupakan tempat penghasil hormon testosteron dan tentunya sebagai tempat untuk menghasilkan spermatozoa maksudnya. Lalu di testis ini memiliki berjumlah sepasang dan berbentuk oval. Di sini teman-teman bisa melihat berbentuk oval dan bulat dan bagiannya licin, terletak di sebelah ventral lobus renis bagian paling kranial. Lalu di sini teman-teman dapat melihat selanjutnya dari sini ada epididymis. Nah, di epididymis selanjutnya dari testis sperma akan bergerak menuju epididymis. Nah, teman-teman bisa melihat di sini di gambar ini, teman-teman. Nah, di epididymis ini merupakan saluran di mana epididymis ini tempat sebagai penyimpanan sperma sementara dan bisa dibilang sebagai tempat untuk pematangan sperma. Nah, selesai dari epididymis, sperma akan melanjut ke bergerak melalui vas deferens. Nah, vas deferens ini merupakan gambar di sini. Nah, teman-teman dapat melihat gambar yang memanjang dari epididymis menuju kloaka. Nah, fungsinya itu untuk mengangkut sperma dari epididymis hingga ke kloaka. Nah, lalu teman-teman dapat melihat di sini, ini saluran vas deferens ini teman-teman. Nah, selanjutnya sperma terakhir akan sampai di kloaka teman-teman. Nah, di kloaka ini merupakan tempat dibagi menjadi tiga teman-teman, yaitu saluran reproduksi, saluran ekskresi dan saluran pencernaan. Nah, mungkin teman-teman bisa pada pernah mendengar apa itu, yaitu
pada bahwasannya unggas tidak, khususnya ayam itu tidak mengeluarkan air, atau tidak ada saluran, tidak ada alat air mengeluarkan air urin, tetapi pada unggas ayam ini dinamain ekskreta, yaitu air urin dan bercampur dengan feses. Nah, dikarenakan pada unggas ayam teman-teman itu hanya ada satu kloaka dan itu merupakan 3 bagian, 3 bagian pada saluran yang terjadi pada unggas ataupun khususnya ayam. Nah, jadi untuk feses ayam sendiri itu dinamakan ekskreta. Lalu pada kloaka ini teman-teman, ketika sperma sampai di kloaka ini merupakan tempat yang tadinya bermuara pencernaan dan ekskresi. Lalu pada saat kawin kloaka masing-masing unggas ini akan menempelkan kloakanya. Nah, ini disebut dengan kloaka kis. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, pada segmen yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang saluran reproduksi ternak unggas betina. Sebelum saya menjelaskannya, saya akan terlebih dahulu menggambarkan saluran reproduksi tersebut. Nah, di sini saya akan menggambar pada selembar AVS kosong ya teman-teman. Pertama dimulai dengan penggambaran ovum teman-teman. Lalu ada ovarium ya teman-teman. Sini ada ovumnya teman-teman. Lalu ada infundibulum, lalu ada magnum, lalu ada ismus teman-teman, lalu ada uterus teman-teman, vagina, dan kloaka. Oke, saluran reproduksi unggas betina. Oke, baik teman-teman, ini merupakan gambar saluran reproduksi unggas betina. Teman-teman bisa melihat di sini, yang pertama itu ada ovum teman-teman. Nah, ovum ini merupakan sel telur, dan juga di sini ada ovarium teman-teman. Di mana ovarium ini merupakan tempat berkumpulnya ovum tadi ya teman-teman. Nah, di ovarium ini itu seiring berkembangnya usia dari unggas tersebut, ovarium ini akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan tentunya teman-teman. Namun pada ovarium sebelah kanan itu berfungsi ataupun mengalami penurunan ataupun regresi teman-teman. Jadi untuk ovarium sebelah kanan itu mengalami penurunan produksi sel telur, sehingga ovarium sebelah kiri akan berkembang dan bertumbuh dan berfungsi sebagaimana fungsinya. Dan juga untuk ovarium ini merupakan tempat di mana ovarium ini mengandung banyak folikel yang berisikan sel telur teman-teman, dan dengan berbagai tahap perkembangan ataupun pertumbuhan masing-masing sel telur tersebut.
Dan tentunya dan pastinya ovarium ini dan di ovarium ini tentunya memiliki fungsi apa itu, yaitu menghasilkan sel telur dan juga hormon estrogen dan serta progesteron. Nah, selanjutnya itu akan ada uh, infundibulum. Nah, di infundibulum ini merupakan tempat terjadinya ovulasi dan ditangkap oleh sel telur infundibulum, teman-teman. Infundibulum ini berbentuk seperti corong. Teman-teman bisa melihat di sini seperti yang saya gambar di sini, teman-teman. Sebentar, teman-teman. Infundibulum di sini itu berbentuk seperti corong dan fungsinya itu menangkap sel telur dan juga tempat terjadinya fertilisasi jika ada sperma. Nah, mungkin teman-teman sekilas info, mungkin teman-teman pernah mendengar ataupun melihat secara langsung bahwa ketika ada telur, di mana kuning telurnya itu ada 2. Proses tersebut dikarenakan ketika sperma memasuki bagian dari saluran reproduksi betina, ketika sperma masuk ke infundibulum itu masuk sekaligus 2, teman-teman. Nah, jadi infundibulum ini seperti kayak ketika ada sperma yang masuk itu mereka akan menangkap seberapapun yang mereka tangkap, seberapapun yang akan masuk, teman-teman. Jadi ketika spermanya masuk 2, teman-teman, maka infundibulum ini akan tetap menangkap, teman-teman, sehingga terjadilah telur di mana kuning telurnya itu ada 2. Nah, seperti itu, teman-teman. Lalu teman-teman bisa melihat di sini ada infundibulum ya, teman-teman. Sebentar. Nah, di individu infundibulum ini. Nah, selanjutnya di infundibulum ini, teman-teman, teman-teman bisa melihat di sini ada magnum. Nah, di infundibulum ini sel telur akan bergerak ke magnum, di mana magnum ini merupakan bagian terpanjang dari oviduk, sekitar 33 cm, teman-teman. Dan di magnum ini, teman-teman bisa lihat di sini, di magnum ini berfungsi untuk sebagian besar putih telur atau albumen dihasilkan dan ditambahkan ke kuning telur, teman-teman. Itulah fungsi dari magnum tersebut. Selanjutnya dari magnum itu akan bergerak ke isthmus, teman-teman. Nah, isthmus ini merupakan bagian yang lebih sempit dari oviduk. Teman-teman bisa lihat dari ini teman-teman, isthmus. Nah, ini merupakan lebih sempit lagi dari oviduk, seperti yang saya gambar sini. Dan di isthmus ini merupakan membran ataupun selaput telur terbentuk, di mana membran tersebut dibagi menjadi 2, yaitu membran dalam dan membran luar. Nah, selanjutnya setelah di isthmus, telur akan masuk ke uterus di sini, teman-teman. Nah, di uterus ini ataupun sel gland ini seperti gambar saya ini, di si uterus inilah kerabang telur terbentuk. Kerabang ini tersusun dari kalsium karbonat yang diekskresikan oleh kelenjar di uterus. Lalu bagian terakhir yaitu vagina, teman-teman. Ya, seperti yang saya gambar ini, teman-teman. Vagina ini berfungsi sebagai jalur keluarnya telur dan juga sebagai tempat penyimpanan sperma di sperm Hodge glands. Dan akhirnya telur akan berjalan lagi, teman-teman, ataupun berjalan menjadi ke kloaka, teman-teman. Nah, di kloaka inilah tempat telur tadi keluar ataupun merupakan muara dari sistem pencernaan dan ekskresi, teman-teman. Begitulah sistem saluran reproduksi unggas betina. Baik, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan sel telur dan waktu yang dibutuhkan. Pada proses dimulainya dengan ovulasi, yaitu pelepasan sel telur matang dari ovarium, yang dilepaskan adalah kuning telur atau yolk beserta germinal disc-nya. Ovulasi dikendalikan oleh hormon LH dari hipofisis. Selanjutnya, setelah dilepaskan, sel telur akan ditangkap dan oleh infundibulum dan di infundibulum ini jika ada sperma akan difertilisasi pada germinal disc dan hanya menghabiskan waktu 15-30 menit di infundibulum. Setelah itu sel telur akan bergerak ke magnum dan magnum putih telur tambahkan. Proses ini memakan waktu sekitar 3 jam. Dari magnum telur bergerak ke isthmus dan di isthmus membran telur terbentuk. Telur berada di isthmus selama 1-2 jam. Setelah itu telur masuk ke uterus dan di uterus ini menghabiskan waktu terlama, yaitu sekitar 18-20 jam. Selama berada di uterus terjadi proses penting, penambahan cairan ke putih telur ataupun pelamping dan pembentukan kerabang telur. Kerabang telur terbentuk dari pengendapan kalsium karbonat secara bertahap.
Terakhir, telur melewati vagina yang telah keluar adalah sekitar 24-26 jam. Karena proses yang cukup panjang ini, unggas biasanya bertelur dengan interval sekitar 24-27 jam dan biasanya terjadi pagi hari. Yang menarik, unggas betina bisa menyimpan sperma dalam sperm host glands di vagina selama beberapa minggu. Demikianlah proses terjadinya pembentukan sel telur. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih.